Film diawali dengan adegan seorang cewek yang sedang sibuk menjemur pakaian di rumahnya. Ternyata cewek itu bernama Amy. Datanglah sang suami yang pamit untuk pergi bekerja dan izin untuk pulang malam. Namun tampaknya Amy terlihat kesal ke suaminya. Entah karena apa itu. Dan berangkatlah si suami bekerja. 怒ってんの？怒ってないよ。いいから行ってらっしゃい。うん、行ってくる。Ayah mertuanya yang khawatir menanyakan ada masalah apa. Namun Amy enggan memberitahukan masalahnya tersebut ke ayah mertuanya. Dia kembali menyelesaikan menjemur pakaiannya sementara sang ayah mertua membaca koran. Rupanya akar masalah ada pada kejadian semalam. Saat suaminya tertidur, Amy membaca pesan di HP-nya. Pesan itu ucapan terima kasih karena udah mengajaknya jalan-jalan dari seorang cewek bernama Yuko. Amy kesal dan marah gara-gara si suami selingkuh. Mungkin gara-gara masalah ini Amy jadi banyak pikiran dan hilang konsentrasi. Lalu ketika menjemur, kakinya terkilir dan menyebabkan cedera. Ayah mertuanya yang kaget langsung memberikan pertolongan ke Amy. Kakinya terlihat diperban oleh si ayah mertua. Sambil memasangkan perban ke Amy, si ayah mertua mengajaknya ngobrol sambil menanyakan apa yang terjadi. Apa Amy dan anaknya bertengkar? どうせ原因はあいつだろ。私はあゆみさんの味方だからな。お父さん。Amy malah menanyakan apa dirinya sudah tidak menarik lagi. Si ayah hanya bisa menenangkannya. Lalu Amy bercerita jika dia teringat kejadian dulu. Ternyata mereka berdua dulu merupakan bekas guru dan muridnya. Dulu Amy juga pernah terkilir seperti ini sewaktu sekolah. Ayah mertuanya yang sebagai guru lalu membawa Amy ke rumah untuk merawat luka terkilirnya. Amy terlihat sangat kagum ke gurunya tersebut. Karena walaupun terkenal tegas di kelas, dia sangat perhatian kepada dirinya. Di sanalah juga Amy pertama kali bertemu dengan suaminya sekarang yang merupakan anak dari guru itu yang bernama Hiroyuki. Ayahnya merasa kaget ketika Amy dan Hiroyuki memutuskan untuk menikah. Dari wajahnya, terlihat Amy sangat kagum dan malah jatuh cinta ke mantan guru yang sekarang jadi mertunya tersebut. Setelah beres masang perban, Amy yang kehilangan keseimbangan langsung memeluk si ayah. Si ayah menyuruhnya istirahat saja di kamar. Momen ini terlihat jelas jika dari dulu mereka sama-sama nyaman dengan hubungan mereka berdua. Namun karena terhalang anaknya, si ayah kembali tampak bingung harus berbuat apa. Kemudian Amy membersihkan kamar mandi. Si ayah datang dan menanyakan apa lukanya sudah sembuh. Amy lalu bilang kalau dia bosan diam di kamar terus. Ayah yang kaget dan bingung, mencoba mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan keberadaan Hiroyuki. Tiba-tiba ada kejadian di mana si ayah dikagetkan dengan Amy yang basah kuyup gara-gara semprotan keran air. Lalu si ayah refleks akan mengambilkan baju ganti untuk Amy. Di kamar Amy, si ayah masih tampak bingung dan syok dengan kejadian itu. Amy akhirnya menyusul ke kamarnya untuk ganti pakaian. Ayah mertuanya yang masih di dalam meminta maaf dan keluar dari kamarnya. Namun lagi-lagi Amy kembali berusaha menggoda si ayah. Kali ini mengganti pakaian basah itu di depannya. Kemudian Amy kali ini mengambil inisiatif memeluk ayah mertuanya dari belakang. Si ayah kembali berusaha menolak dan bilang jika Hiroyuki sudah mau pulang. Amy menjelaskan jika suaminya itu sudah tidak peduli lagi dengannya. Dan akhirnya si ayah menyerah juga dengan godaan. Setelah kejadian itu, di meja makan, mereka berdua sedang makan bersama. Amy kembali menggoda ayah mertuanya. Ayah mertuanya kali ini mencoba menolak lagi. Dan bilang jika ini harus dihentikan karena sudah di luar batas. Lalu Hiroyuki pulang ke rumah. Amy menawarkan untuk makan. Namun ditolak karena sudah makan. Amy yang sudah kesal langsung bilang, apa dia makan dengan wanita lain? Hiroyuki sepertinya sudah tahu jika istrinya melihat isi pesan dari selingkuhannya. Dan menyangkal semuanya dengan mengatakan jika ini semua salah paham. Namun belum juga beres.
tiba-tiba ada telepon masuk ke Hiroyuki. Ayumi menanyakan dari siapa. Jika dari temannya, kenapa gak diangkat? Dan dengan terpaksa Hiroyuki mengangkat telepon itu di depan Ayumi yang sudah sangat kesal dan marah ke suaminya tersebut. Ayumi lalu meninggalkan Hiroyuki sendirian di dapur. Rupanya si ayah mertua dari tadi menunggu di luar dapur sambil mendengarkan mereka bertengkar. Ayumi yang sudah kesal dengan suaminya, langsung melampiaskan semuanya ke ayah mertuanya itu. Si ayah yang kaget hanya bisa pasrah dengan keadaannya sekarang. Kemudian setelah itu, tanpa si ayah mertua sedang mandi, Ayumi berinisiatif mengambilkannya piyama. Lalu Hiroyuki datang ke kamar mandi. Dia memanggil apa ayahnya sedang mandi. Si ayah yang kaget karena sedang mau smackdown dengan Ayumi langsung menanyakan apa dia dengan Ayumi baik-baik saja. Ayahnya juga menasehatinya agar dia bicara baik-baik dengan Ayumi dan menyelesaikan semua masalah rumah tangganya. Hiroyuki beranggapan jika ini masalah kecil, dan Ayumi hanya membesar-besarkan saja masalahnya. Ayahnya kembali berpesan agar bicara dan menyelesaikan semuanya dengan baik. Lalu Hiroyuki pamit untuk pergi tidur duluan. Setelah itu, Ayumi terlihat sedang merapikan pakaian di lorong rumahnya. Lalu ayah mertuanya datang menanyakan kabar lukanya. Ternyata luka terkilirnya sudah sembuh berkat dia. 足の調子はどうだい？おかげさまで。お父さんのおかげです。それはよかった。 Kemudian si ayah melihat ke arah Hiroyuki di sebuah ruangan yang tampak asik menggunakan HP-nya. Ayah mertuanya menyarankan Hiroyuki yang besok libur pergi jalan-jalan bersama Ayumi. Namun dia tidak bisa karena besok ada urusan. Ayahnya kemudian marah sambil mengambil HP yang setnak dipegang Hiroyuki. Dia membela Ayumi dengan mengatakan mana yang lebih penting. Hiroyuki tampak tidak terima, malah menanyakan apa yang terjadi dengan ayahnya tersebut. Lalu mengambil kembali HP miliknya. Dari jauh Ayumi kembali menggoda ayah mertuanya. Ayah mertuanya langsung menemuinya. Dan adegan smackdown pun kembali terjadi. Ketika lagi enak-enak, tiba-tiba Hiroyuki memanggil Ayumi untuk dibuatkan teh. Dan adegan smackdown mereka pun kembali tertunda gara-gara Hiroyuki. Esok paginya, Hiroyuki kembali pergi. Kali ini dengan alasan minum. Doこ行くの？ちょっと飲み行ってくる。そう。 Si ayah mertua yang kesal menanyakan kenapa Ayumi tidak mencegahnya. Lalu Ayumi bilang jika dia sudah punya ayah sekarang. Si ayah kembali mengingatkan kalau mereka itu adalah mertua dan menantu. Ayumi yang sudah nyaman dengan si ayah mertua tampaknya sudah tidak peduli. Dan kali ini si ayah pun bisa menerima semuanya. Esoknya Hiroyuki kembali pamit dan izin pulang malam lagi. Ayumi tampaknya sudah bisa menerima ini sekarang. Lalu film pun ditutup dengan adegan percakapan antara Ayumi dan ayah mertuanya. Ayah mertuanya tersebut meminta Ayumi, Hiroyuki dan dirinya bisa hidup rukun berdampingan. Kemudian Ayumi pun meminta ke ayah mertuanya tersebut untuk terus hidup berdampingan dengan dirinya.